yang sekarang masih sulit adalah kadang anggarannya melonjak tapi nggak directly terasa ke kita gitu ya. Nah, satu yang saya ingin kutip juga adalah Pak Prabowo menekankan untuk kalau bisa kita berhemat. Sedangkan setiap tahun ini kalau saya lihat anggaran sebenarnya kurang. Dengan semua program yang ada, anggaran yang tercipta ini sebenarnya selalu kurang. Lantas upaya apa lagi yang masih bisa dilakukan oleh pemerintah kita untuk bisa berhemat? Ada nggak sih celah untuk kita berhemat? Masih bisa emang? Ya kalau Pak Prabowo bilang berhemat mencegah kebocoran, berarti dia udah tahu nih. Kalau emang ada uang-uang yang seharusnya itu bisa dioptimalkan untuk yang langsung buat masyarakat tadi gitu. Nah, mungkin salah satu yang sering didengungkan itu tentang perjalanan dinas, aktivitas seminar di hotel, konsinyering, atau perjalanan ke luar negeri. Nah, itu kan selalu jadi bahasan. Nggak cuma Pak Prabowo sih sebenarnya. Pak Jokowi itu juga pernah. Pas awal-awal pemerintahan juga nge-cut. Udah, nggak usah lagi acara di hotel, nggak usah lagi perjalanan dinas, nggak usah lagi ke luar negeri dengan banyak orang gitu. Nah, cuman di sini harus kita lihat gitu. Kalau misalnya perjalanan dinas ke luar negeri lah misalnya gitu. Memang ada kecenderungan aktivitas perjalanan ke luar negeri ini sepertinya penting nggak penting gitu. Jadi mungkin dirasa kalau Pak Prabowo sempat menyebut acara pramuka atau apa gitu yang seharusnya nggak perlu seramai itu yang ikut atau nggak perlu studi banding ke sana gitu. Atau misalnya ada rombongan menteri nih, ini banyak menteri yang suka kunjungan ke luar negeri. Itu bawanya keramaian. Jadi datang ke 45 negara, itu bawa rombongannya bisa 20 orang, 25 orang. Belum tiap negara tuh dia ganti eselon, ya kan. Oke, sampai sini eselon satu yang ini pulang, terus nambah lagi eselon satu yang baru. Satu eselon satu itu kan biasanya bawa 5-6 orang kan. 5 orang. Sekretaris segala macam. Iya, jadi kayak itu buat apa rame-rame mau ngapain gitu kan. Kalau seandainya sekarang aktivitas Zoom udah ada kalau mau belajar, ya nggak sih? Udah ada teknologi lah buat kita nggak perlu datang ke sana, kita bisa komunikasi aja langsung gitu. Jadi bisa mengurangi anggaran, karena anggarannya gede, ya kan? Pesawatnya, akomodasi, makan, minum, hotel nggak mungkin hotel biasa dong, ya kan? Karena pejabat, ya kan? Nggak mungkin bintang 3 dong. Betul, pasti budgetnya gede gitu. Atau misalnya, kalau untuk dalam negeri, nah ini emang agak riskan. Emang agak riskan kenapa? Karena banyak hotel atau transportasi, pengusaha transportasi di Indonesia itu menggantungkan nasibnya ke APBN. Iya, betul. Iya kan? Karena pas Pak era Jokowi dulu, itu ketika dia nge-cut anggaran buat seminar di hotel, segala macam nggak boleh. Wah, itu hotel-hotel langsung drop, ya kan. Nah, apalagi sekarang banyak daerah itu yang pariwisatanya, aktivitas usahanya itu belum pulih sejak COVID gitu kan. Nah, ini kan bahaya juga gitu. Kalau sana tiba-tiba di-cut, karena mungkin dia setiap tahun itu udah ada budgeting dari Pemda A misalnya datang ke sini, walaupun apapun acaranya gitu ya. Megang room sama kamar-kamar untuk nginep gitu. Berarti itu sebenarnya sudah didenah ya, sudah dipetakan untuk sebenarnya tujuannya juga untuk menghidupkan ekonomi itu juga sebenarnya. Tetapi sebenarnya lebih ke pelan-pelan aja sih kalau untuk hal itu ya, karena kalau beberapa kali kita lihat emang itu acaranya nggak penting gitu. Kayak misalnya yang sering Pak JK tuh sering sebelumnya menyebut kayak misalnya acara kemiskinan. Ya, diskusi kemiskinan, ngapain sih di hotel bintang 5 gitu. Mending diskusi kemiskinan, tapi di bintang 5, nggak mencerminkan apa yang didiskusikan. Ya sama kayak misal, sebenarnya saya jadi ingat ya, sambil ngobrol kemarin Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar juga sempat menyinggung itu. Jadi banyak kanwil Kementerian Agama itu senang ke Jakarta. Jadi ketika di Jakarta itu acaranya kan dibikin aja 3 hari. Padahal habis itu dia ke Tanah Abang, gitu kan, beli oleh-oleh buat di daerah gitu. Ya, memang ini kebiasaan-kebiasaan yang ya saya kemarin itu statement beliau itu memang nggak seviral peristiwa-peristiwa belakangan lah ya, misalkan soal utusan khusus presiden yang bidang agama itu. Tapi menurut saya sebut aja kali ya, saya lupa namanya. Oh ya, Gus Miftah. Tapi maksud saya ketika ada contoh dari Menteri Agama, itu harapannya memang diikuti juga oleh menteri yang lain gitu. Karena ya kita sekarang butuh keteladanan. Jadi kalau kita bicara hemat, jangan bocor segala macam. Kalau sistem saya rasa udah pada hebat-hebat semua lah, auditor banyak segala macam. Tapi kalau misalkan ada contoh, misalkan cerita yang viral itu kan juga Mas Menteri Sandiaga Uno. Jadi ketika beliau terbang, kurang dari 2 jam naik ekonomi. Semua ikut, eselon 1, eselon 2 gitu. Dan itu kan
memang mungkin penghematannya nggak seberapa juga sih, tapi semangat itu yang dilihat kan. Kemudian setelah beliau nggak menjabat, katanya balik lagi, pada pakai kelas bisnis lagi. Gitu. Ya mungkin nanti orang berpikir ini pencitraan aja atau apa ini politis. Tapi saya pikir itu patut. Ya itu bentuk semangat ya. Iya bentuk semangat misalkan atau mobil misalkan. Ya mungkin dulu Kapolri di era kita liputan dulu Pak Sutarman pakai Innova. Saya sebut merek maaf ya. Tapi maksudnya di saat yang lain tuh pakai Mercy atau apa gitu. Ya walaupun beliau juga punya kali yang lebih mewah gitu. Tapi semangat-semangat ini yang kita kadang nggak lihat gitu. Jadi berarti salah satunya dengan Pak Prabowo menghadirkan mobil lokal sekarang, Maung, itu berarti salah satu semangat juga dong? Ya mungkin salah satu semangat ya. Sekalian juga mendorong TKDN ya. Walaupun itu belum jadi juga ya katanya Menteri betul. dan karena secara alamiah birokrat itu nggak enakan juga. Jadi kalau seandainya pejabatnya menetapkan standar yang mungkin di bawah yang seharusnya dia dapatkan, misal kayak naik pesawat kelas ekonomi atau mobilnya biasa aja, nggak mungkin eselon 1-nya, eselon 2 itu punya fasilitas yang melebihi di atas di sana. Pasti dia akan menyesuaikan gitu. Kalau bisa ya minimal sama lah gitu kan. Itu kultur, balik lagi kultur juga sih. Oke. Apa upaya yang bisa dilakukan agar betul-betul 3.000 triliun ini sesuai dengan apa yang menjadi program strategis nasionalnya Pak Prabowo? Bagaimana pengawasan yang mesti harus dilakukan lagi oleh pemerintah agar kita tuh bisa lebih baik dari APBN penggunaan APBN tahun berikutnya? Kalau saya tadi lebih ke arah yang udah saya sampaikan di awal ya, udah ada peran aparat pengawas internal, kemudian ada BPKP, ada BPK, ada KPK, aparat hukum semuanya. Itu juga sebenarnya bisa jadi semacam pemantau ya, bahkan DPR juga bisa gitu ya untuk memantau efektivitas dari penggunaan anggaran itu gitu. Cuman yang menurut saya yang paling penting memang aparat pemerintah di internal. Cuman kan kadang-kadang nggak enakan Pak. Misalkan dia tahu temennya boros atau apa, ini nggak bener nih misalkan kok tendernya nggak bener segala macam. Tapi kalau dia lapor, ini ternyata seniornya dia atau seperti apa ketika kuliah atau dulu di IPDN atau seterusnya gitu. Jadi kadang-kadang pakai kita kan begitu. Kita sungkan, gak enakan gitu kan. Akhirnya whistleblower lah, lapor ke KPK. Tapi KPK juga lama gitu ya. Jadi sebenarnya banyaklah kita kenal juga PNS-PNS yang memang komit gitu ya untuk membelanjakan APBN ini dengan baik. Tapi ya kadang-kadang ketika masuk sistem ya susah. Iya, kemarin juga diperkenalkan teknologi baru kan untuk pengadaan yang untuk 6.0 ya kan dari Pak Luhut katanya bisa menghemat puluhan triliun dari sana gitu. Secara teorinya benar gitu karena sekarang pengadaan itu harus terbuka gitu. Jadi lelang yang dengan batas tertentu itu harus masuk ke sistem gitu. Jadi semua orang bisa ikut gitu. Tapi kan kita lihat beberapa waktu lalu masih ada gitu ya orang-orang yang di lelang dia ada tapi bawah tangan juga tetap ada gitu kan. Jadi ini kayaknya semua seputar culture memang yang sudah mengakar di Indonesia ya. Iya. Ya kalau sistem sih bagus lah, pinter-pinter lah, pemerintah juga jago-jago, BUMN juga hebat-hebat kan bikin sistem, bikin apa. Tapi kalau memang ada sistem yang pintar, tapi ada manusia yang juga jauh lebih pintar dan lebih banyak akal-akalannya. Iya, karena ujungnya menurut saya kepada penegakan hukum itu. Kalau misalkan enggak, ya sekarang kemarin yang gubernur kita bicarakan itu gubernur Bengkulu. Misalkan, berapa sih nanti vonisnya berapa tahun sih dia? Paling berapa? 4 tahun, 5 tahun. Habis itu dia gerasi, kemudian dia bebas, ya berpolitik lagi, hak politiknya nggak dicabut, berpolitik lagi, begitu lagi gitu. Jadi ya masyarakat gini-gini aja akhirnya. Padahal kan kasihan, misalkan masyarakat daerah itu benar kata tadi udah Michael itu ya sangat menggantungkan kepada APBD. Terutama APBD Pak, dan sebagian besar Pak Michael tahu itu transfer daerah dan dana alokasi segala macam itu. Iya, transfer daerah itu bisa nyampe 800 sampai 1.000 triliun setiap tahunnya gitu, dan kecenderungan itu banyak uang itu cuma disimpan di bank aja. Nah, tidak kemana-mana. Yang sering dibilang Pak Jokowi. Penyerapannya tidak maksimal. Penyerapannya tidak maksimal. Dana mengendap. Dan dana mengendap dan tidak dibelanjakan. Makanya kan biasanya setiap akhir tahun selalu diteriakin oleh Pak Jokowi, belanjain duitnya di daerah, jangan diendapin di bank aja. Minimal bagi-bagi lah. Waduh, takut. Ke masyarakat.